Baik, kita lanjutkan diskusi kita pada part 2 ini. Pada part 2 ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari perkembangan penyakit sampai munculnya epidemi. Ya. Jadi faktor-faktor dalam munculnya epidemi dari suatu penyakit pada tanaman itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama dari faktor lingkungan, kemudian dari faktor patogen, kemudian yang ketiga dari faktor tanaman inang. Ya. Kita bahas satu persatu ya. Dari pertama kita akan bahas dari tanaman inang. Nah, tanaman inang itu yang terinfeksi oleh virus itu ya harusnya tanaman inang yang rentan terhadap penyakit ataupun terhadap patogen yang akan menyerangnya. Jadi apabila tanaman inang tersebut itu relatif toleran ataupun tingkat ketahanannya terhadap suatu penyakit itu lebih tinggi ataupun pada tanaman tahan gitu ya. Jadi penyakit itu biasanya penyebarannya itu sangat terbatas gitu ya, karena dari tanaman inangnya sendiri sudah punya mekanisme toleran dari serangan-serangan dari patogen, sehingga berefek kepada penyebaran dari penyakit tersebut juga akan terbatas. Kemudian dari faktor patogen ya, sebaiknya dalam munculnya penyakit tanaman itu ya dan menyebar dan munculnya epidemi ya, haruslah patogen yang memiliki tingkat virulensi ataupun tingkat keganasan yang tinggi ya. Nah, apabila kalau patogen itu tidak memiliki virulensi yang tinggi ya, dan biasanya penyakit-penyakit yang muncul pun juga relatif lebih sedikit gitu ya. Jadi efeknya juga kepada tanaman pun juga sedikit. Nah, ketika efek dari tanaman yang terserang tadi itu tingkat daya serangannya juga lebih rendah gitu ya, maka penyakit juga tidak akan muncul ataupun terbatas. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila tinggi ya, berarti tingkat serangan dalam epidemi juga lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adanya faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan apa sih yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan laju epidemi dari suatu penyakit tanaman? Yaitu faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dari patogen ya. Karena banyak efek-efek ya dari lingkungan yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya pada kondisi yang panas itu tidak disukai oleh jamur ya, sehingga epideminya relatif lebih menurun ataupun terbatas ya, karena jamur lebih menyukai kondisi-kondisi yang agak lembab, kemudian hujan gitu ya. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut dapat meningkatkan laju dari epidemi gitu ya. Jadi itu dari faktor-faktor lingkungan. Nah, konsep segitiga penyakit ya yang terdiri dari 3 faktor, tanaman inang, kemudian faktor lingkungan, kemudian dari patogen. Nah, kemudian konsep ini berkembang lebih jauh ya. Jadi tetap menggunakan 3 faktor tadi, tapi dalam penambahan dalam dimensi ruang dan waktu gitu ya. Jadi pada konsep segitiga penyakit ya, ketika tanaman inang yang rentan, kemudian patogen yang memiliki tingkat daya bunuh ataupun tingkat virulensinya yang lebih tinggi ya, kemudian lingkungan yang cocok untuk terjadinya penyakit. Nah, maka penyakit itu akan muncul epideminya ya dalam waktu kondisi tertentu ya. Jadi bisa saja mungkin pada suatu penyakit tanaman ini epideminya lebih cepat dibandingkan dengan penyakit yang lainnya ya. Jadi ada efek satuan waktu di sana yang berperan terhadap munculnya epidemi ya. Jadi satu disebut dengan segitiga penyakit, satu lagi disebut dengan piramida penyakit ya, karena ada penambahan dari satuan waktu gitu ya. Baik, sekian dulu video kali ini. Pada part 1 kita bahas tentang tahapan-tahapan dari perkembangan penyakit. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap munculnya epidemi dari suatu penyakit tanaman ya. Jadi terima kasih banyak sudah menyaksikan. Bagi dari mahasiswa yang pengen melihat chapter per chapter dari bahasan kita kali ini, dapat dilihat pada box deskripsi di bawah ya. Jadi terima kasih banyak sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.